seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu, sahabatku. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini, saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab 2 Korintus 13 ayat 4. Dikatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian, saudaraku, pembacaan firman Tuhan. Mengenal diri sebagai manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, itu jauh lebih baik daripada melihat diri memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Hanya Tuhan sendirilah yang memiliki kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Manusia tidak ada yang perlu dimegahkan. Kekuatannya, kepintarannya atau kecerdasannya mempunyai keterbatasan. Semua kita memiliki kelemahan. Manusia digambarkan ibarat sebuah bejana tanah liat yang mudah pecah. Bila bejana tanah liat itu jatuh, maka dia akan pecah. Demikianlah gambaran dari kemanusiaan kita di dalam kelemahan itu. Tetapi syukur kepada Allah, di tengah-tengah kelemahan itu ada kuasa Allah yang memberikan kita daya, memberikan kita energi baru, memberikan kita kekuatan. Dan itulah yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa memenangkan apapun di dalam perjuangan kehidupan ini. Terutama dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Tidak ada yang kita megahkan. Allah yang memampukan kita semuanya. Allah yang memberikan kita dan memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan firman itu. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus, bahwa berangkat dari dirinya sendiri, dia memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi atas dasar kuasa Allah, sehingga dia memiliki kekuatan dan dia mampu mencapai satu puncak kehidupan, yaitu hidup bersama dengan Allah. Itu terjadi karena kuasa Allah yang ada diberikan oleh Tuhan kepada Paulus sendiri. Memang kami adalah lemah di dalam Dia. Ini pengakuan yang tulus dan hasil dari permenungan yang sungguh sangat dalam dari Rasul Paulus, bahwa memang kita adalah lemah di dalam Dia. Di dalam Tuhan tidak ada yang kita megahkan, saudaraku. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kuasa Allah itulah yang memampukan kita memenangkan semua orang dalam hal pemberitaan Injil Tuhan, supaya semua orang mengimani dan mempercayai akan firman Tuhan. Kalaupun orang memiliki kuasa untuk kehidupan, itu bukan atas karya kita sendiri, tetapi itu, saudara-saudaraku, adalah karya Allah. Karena kuasa Allah yang mengubahkan kelemahan itu di dalam kekuatan, di dalam kehidupan. Yesus Kristus sudah disalibkan, dan dasar penyaliban ini, Dia menunjukkan sebuah kuasa, karena Dia bangkit, mematahkan, mengalahkan kematian itu. Itulah kuasa itu, kuasa Allah yang diberikan kepada kita, saudaraku. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku? Yang percaya, yang pertama adalah yakini dan pasrahkanlah dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang memberi kuasa kemenangan kepada kita di dalam segala sesuatu, di dalam setiap langkah, di dalam perjalanan kehidupan.
hanya Tuhan yang harus kita megahkan dan kita puji dan kita muliakan, karena Dialah sumber kekuatan kita satu-satunya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, teruslah menyatakan pemberitaan Injil Tuhan itu, karena apabila Tuhan sudah memanggil, memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan Injil Tuhan, saudaraku, tidak mungkin Tuhan meninggalkan, tapi justru Tuhan akan memberi kuasa kepada kita untuk memenangkan itu semuanya. Dan yang ketiga, saudaraku, biarlah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan kepada orang lain, hidup secara bersama-sama di dalam kuasa Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Mulai hari ini, tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober ini, Gereja HKBP akan mengadakan sidang raya di Seminarium Sipaholon. Kita berdoa, saudara-saudaraku, kiranya sinode ini menghasilkan satu perubahan yang penting untuk pertumbuhan iman warga jemaat demi kerajaan Allah. Kita berdoa, sidang raya ini berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, dan di dalam kegembiraan di dalam Tuhan. Biarlah melalui sinode ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin nyata melalui gerejanya HKBP. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah namamu ya Allah, yang telah memberikan firman kehidupan kepada kami. Pengenalan diri bahwa kami adalah lemah, tetapi bersama dengan Tuhan ada kuasa yang kami terima. Kuasa itulah yang memenangkan kami, sehingga kami memperoleh kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman ini diberikan kuasa, supaya kami kuat, supaya kami dengan tekun memberitakan firman kehidupan kepada sesama kami. Berkatilah kami di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita jalani kehidupan ini di dalam kuasa akan Tuhan Yesus Kristus sebagai kehidupan kita. Tuhan memberkatimu.